amfibi tenggelam gitu. Nah ini tikungan kan? Iya. Ini bayar ini hati-hati. Kita ini sama Pak. Ya. Coba Pak, taruh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa, jalan lagi Pak. Aslinya matiin dulu aslinya. Ini Pak. Kok tiba-tiba mati Mbak? Pulang jam berapa? Gua nggak mau keluar. Serem ah. Kekuatan ini. Ya di mana? Mobil gua mogok. Pemandangannya ya, Sejuk ya Mas. hawanya sejuk, indah, nyaman. Kepengennya kesini lagi. Wah, ini datang nih. Aduh. Wah, apa nih? Wah, iya. ini es krim goreng semua. Es krim goreng. Es krim goreng. Wow. Pak Kustiaman Gi. Waduh. Kok tahu sih Mas? Udah ada tuh tulisannya itu. Sudah berapa tahun dinas di sini? Wow, 32 tahun, Bang. Subhanallah. Kita coba. Mbaknya namanya Mbak siapa? Cantik-cantik Surip namanya. Ini makanan khas apa ini? Es krim goreng. Es krim goreng. Es krim goreng, asli sini. Banyak yang minta kayak gini kalau para penginap-penginap. Belum nyobain kau deh. Belum aja enak. Gege. Saya tinggal ya Pak. Tinggal Pak ya. Oke, matur nuwun nggih, terima kasih. Nanti kembaliannya untuk kalian semuanya ya. Everything around me is frozen, and nothing matters but these few moments when you open my mind to things I've never seen. 'Cause when I'm kissing you, my senses come alive, almost like the puzzle pieces. Enak banget ya. Enak banget Mas. Mau kepengen habisin. Habisin dong Mas. Ah, ntar aja lah. Buat ntar ya. Ya nanti. Pokoknya kita Halo. Mas. ya. Siapa Mas? Kenapa nggak dari dulu kan? Aku cariin muter-muter. Gimana sih? Iya. Ganggu aja, enak-enak lagi. Geser. Kok jadi Mas Areng di tengah? Gak. Mas, dicariin tuh dari tadi. Dan siapa? Kerja Mas, kerja. Ini berdua malah. Ada apa Cuma tumben kayak kamu? lagi suasana, Tumben cari Mbak. saya tumben sih. Iya, habis waktu aku lagi terus sekarang. Ini ada apa nih Mbak Sarah? Wah. Jadi ada di sini Mas Tukul. Ini siapa nih kok? Aku pernah kenal orang ini. Ini kok security yang di depan itu. Enggak nih Mas, salah ini. Tunggu. Lo kok ini kartun gajah ya? Oh bukan. Itu tuh security. Oh iya. Ada video kiriman dari pemirsa Mas Tukul. Nah ini kita suruh seperti kayak Mission Impossible itu Ya. menganu Ghostbuster gitu ya. Apa, Mas? Ghostbuster itu. Ghostbuster. Pemirsa, saya dari tim Mister Tukul. Sekarang kita ada di Desa Ranugrati. Kita dapat email dari salah satu pemirsa Misteri Tukul yang ingin diungkapkan ada tempat-tempat yang misterius dan harus kita ungkap tempatnya. Gimana kalau misalnya kita langsung ketemu sama orangnya aja ya?
Ya pemirsa, ini sekarang saya bersama dengan Bapak Teguh. apa sih Pak yang Bapak ingin adukan atau mungkin yang kepengen di-share ke kita itu tempat misterius apa sih Pak? Begini, di Ranograti ini wisatawan takut akan adanya mitos yang katanya banyak penampakan-penampakan, dan selain itu ada beberapa yang sudah terbukti adanya tank amfibi yang tenggelam dan sampai sekarang tidak diketemukan. Begitu ya? Ya. Dan kononnya ada apa sih Pak memang di danau ini kalau misalnya dari warga-warga sekitar itu ada mitos-mitos apa Pak? Selain itu mungkin ada penampakan sosok apa yang terkenal di sini mungkin? Kalau yang katanya orang sini itu ada suatu pusaran yang ada di tengah. Itu yang bikin mitos yang lebih kuat. Makanya untuk para wisatawan mungkin agak tidak nyaman dengan adanya mitos seperti itu. Oh gitu. Kami dari Dinas Pariwisata kepingin bantuan dari Mr. Tukul agar para wisatawan merasa nyaman dan aman untuk berwisata di tempat ini. Kira-kira Bapak bisa menunjukkan kita nggak lokasinya di mana? Bisa, silakan. Ayo. Nah, pemirsa, ini kita sekarang akan menuju ke danaunya nih, yang katanya angker dan ada pusaran. Nah ini pemirsa, kita sekarang udah ada tepat di depannya Danau Ranograti, yang katanya angker itu. Ya. Kalau untuk lokasi tank yang tenggelam itu ada di seberang sana. Di seberang sana Pak ya? Kalau untuk pusaranya itu di mana? Pusarannya ada yang kalau katanya orang sini di tengah-tengah situ. Di tengah-tengah danau ini ya? Ini pemirsa, kalau saya rasakan memang lokasi ini memang cukup menyeramkan dan auranya sangat berbeda. Buktinya ini tangan saya juga sudah merinding-merinding dan kayaknya agak berat ya di leher saya juga. Dan kayaknya ini menarik untuk kita tahu misteri apa sebetulnya di balik Danau Ranograti ini. Pak, terima kasih atas informasinya. Informasinya akan saya akan diskusikan dengan tim Misteri Tukul yang lain. Nah, pemirsa ingin tahu seperti apa misteri yang ada di Danau Ranograti ini? Saksikan terus Misteri Tukul. Nah, jadi, kalau gitu gimana yang nanyain? Ya kita mendingan ya ke sana ya Mas ya. Gimana, siap Maggie? Sama aku juga. Iya Loh, dong. pastinya dong. Nah, bisa ketemu lagi nih. Mr. Tukul. Jalan. Saya bersama Sarah Wijayanto. dan Saya Megi Dias. nah, kita hari ini akan mendapat tugas misi untuk penerawangan atau mendatangi orang yang minta. Nggak seperti biasanya nih Mas, ya ini agak berbeda. Untuk meminta supaya kita datangin seperti apa energi-energi seperti itu. Iya. Nah, gimana, siap Megi? Harus siap Ya. Mas. Kamu harus mentalmu harus kamu kuatkan. Nah, pemirsa, kita akan mendatangi tempat yang tadi kita lihat di sini dan sepertinya berada di Kabupaten Pasuruan ya. Seperti apa energi di Danau Ranograti. Begitu terus, Mr. Tukul. Salam. Kapal amfibi film gitu. Nah ini tikungan nih, ya kan? Iya. Ini bayar ya, ini hati-hati. Coba Pak, tahan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, nyala lagi Pak. AC-nya matiin dulu AC-nya. Ini Pak, ini. Kok tiba-tiba mati Mbak? Waduh pemirsa, ketika hendak menuju ke Danau Ranograti, tiba-tiba saja mobil kru mogok tanpa sebab yang jelas. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang buruk ya pemirsa. Mobil gue mogok. Ini cari dorong apa? Dorong apa? Dorong nggak sih? Coba dicari. Mana kenapa mobilnya udah tolong? Kalian lagi cek dulu, sini aja dulu. Kemana habis servis ini Mas sebelum berangkat gini? Ini rumah warga jauh lagi ya? Rumah warga jauh nggak sih Pak? Coba Mas ya. Belum.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini tutup. Belum ditutup. Aduh, bener-bener. Ayo semua masuk kabut. Udah masuk semua, Mas? Serem banget. Udah, Mbak ya? Udah. Ngebut aja, Pak. Itu bisa jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tukul. Ini Pak Teguh. Iya. Ini Mas Gito. Ini. Ya. Oh, Mas Slamet. Sini. Ini Pak Teguh yang tadi memberikan informasi yang harus kita datangi gitu ya? Betul, saya melakukan. Sini Mbak Sarah. Oh, iya, Tadi kita lihat di laptop yang mana? laptop itu tadi loh. Ini Bapak siapa nih Pak? Saya dari Dinas Pariwisata Mas Tukul ingin mengadukan bahwa di sini ada mistis yang buat untuk wisatawan itu kayaknya takut gitu loh. Saya sendiri kadang di sini merinding juga. Gitu, Mas Tukul. Di sini suasana awal. Iya. Nah, ini saya bawa teman yang asli dari Grati Tunan sini yang tahu seluk-beluk semua cerita yang ada di sini. Wah, Pak Slamet gimana yang energi yang paling menurut Pak Slamet yang sering? Sambil bergeser aja mungkin ya, Mas ya. Mana? Mungkin kita lebih dekat, Mas. Ya. Oh, sana ya? Ya, monggo. Peristiwa mistis selalu meninggalkan berjuta tanya, mengusik logika dan begitu dekat dengan kehidupan manusia. Apakah nalar dapat mencerna bagaimana sebuah tank amfibi beserta 22 awaknya hilang ditelan sebuah danau kecil? 17 Oktober 1979, tragedi penuh misteri ini benar-benar terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Danau Ranugrati, sebuah danau sempit yang meninggalkan detak tanya abadi. Pasalnya, hingga kini tank amfibi beserta awaknya tersebut masih belum ditemukan rimbanya. Berdasarkan penuturan juru kunci, kala itu warga sempat memperingatkan kegiatan latihan pasukan amfibi untuk berhati-hati. Sebab penunggu gaib Danau Ranugrati dikenal ganas dan tidak suka diusik. Beberapa sesepuh juga sempat menyarankan agar mengadakan ritual khusus sebelum atau sesudah prosesi latihan. Namun entah mengapa syarat-syarat itu lalai dipenuhi. Kini kejadian itu meninggalkan teror tersendiri bagi pelancong yang datang. Mereka takut kejadian buruk itu sewaktu-waktu akan menimpa mereka. Menurut keyakinan warga, di danau ini terdapat sebuah kerajaan jin yang dijaga oleh seekor ular raksasa bernama Baru Klinting. Sosok ular ini beberapa kali terlihat oleh beberapa warga desa Grati. Mampukah tim misteri Tukul menguak misteri apa yang sebenarnya ada di Danau Ranugrati ini? Saksikan sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Pak Slamet, saya mau nanya ini, apa di sini dulu pernah ada kapal amfibi yang hilang itu ya? Gimana cerita kronologisnya ini? Mungkin bisa diceritakan. Waktu itu kan tahun 79. Oh, 79. Iya. Katanya mau latihan di sini. Habis itu sama warga sini udah dikasih tahu kalau mau turun sekitar jam 9 siang. Iya. Harus jam 9. Ya, terus untuk komandannya itu nggak mau. Untuk komandannya itu nggak mau. Udah dikasih tahu seperti itu. Terus dia tetap mau turun pagi. Sekitar jam 7 sampai jam 8. Terus yang satu itu langsung berhenti langsung, yang satunya jemput akhirnya dioper alih untuk yang personil yang di dalam, dioper alih langsung tenggelam. Ketemu nggak kapalnya itu? Sampai sekarang masih belum ketemu. Nah, Maggie sendiri ngerasain apa nih?
Kalau Meji sih cuma tadi aja sih ngerasa senyap gitu Mas. Cuma dulu udah denger sih cerita yang soal kapal itu tenggelam sih udah cerita. Jadi ya lebih pengen tahu aja. Ya Mbak Sarah bisa diterangkan. Kalau aku ngelihatnya di tengah danau ini, jadi emang ada gaib, ada seperti kerajaan gitu, dan kerajaan jin gitu, dan memang Bapak tadi bilang ada pusaran di dalamnya itu kayak ada pusarannya besar banget gitu loh Mas. Nah ini yang masih jadi pertanyaan, apakah mereka ini yang menyebabkan amfibi itu hilang atau memang alam gitu? Mungkin lebih dekat lagi. Dalam sana ya? Oh ya, yuk kita sana yuk. Saya tinggal sini aja Mas dulu. Loh, kenapa? Agak merinding. Teguh itu kayaknya orangnya pemberani ya, takut tuh. Terima kasih. Iya. Ini danaunya. Kayaknya tenang ya Mbak Sarah ya? Tenang Mas. Ini sih saya ngelihatnya penunggunya ada siluman juga ya Mas. Jadi siluman ini berbentuk ular, hampir seperti naga, panjang besar gitu. Tapi kayak ada nyolek. Jadi Ada nyolek. warnanya hijau tapi kayak ada kuningnya juga. Sininya ada garis merahnya nih Mas. Di badannya ini ya. Ini kan badannya, ini kepalanya dia gitu. Di sini tuh ada kayak garis merahnya. Panjang gitu Mas sampai menjujur. Kayak gitu. Dan ini kalau saya sih menangkapnya hawanya bukan hawa negatif ya Mas. Oh, positif. Jadi beliau memang penunggu di sini ya udah 2 tahun gitu. Kalau Pak Slamet sendiri nih, pernah mendengar suara-suara atau melihat sosok-sosok yang ada di sekitar sini nggak? Jadi waktu itu kita kan ngantar orang jam 12 malam, dia mancing. Terus dia mau mancing, habis itu di tengah-tengah perjalanan, kita untuk yang saya antar itu jadi melihat ular di depan perahu kita. Besar sekali. Besar banget ya. Iya. Ya nggak tahu, cuma kelihatan kepalanya aja. Nah, Pak Slamet, saya ngucapin terima kasih atas informasinya, atas waktunya. Salam hormat buat keluarga. Aku ngelihat kayak di bawah, di dasarnya itu seperti kayak tanah, apa sih, pasir atau tanah. Dia kayak seperti menghisap gitu loh Mas. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak menarik ya, menarik, tapi jadi aku cuma ngelihat kayak dia tuh kayak ketarik ke dalam gitu. Kayaknya sih aku sih ngeliatnya lebih ke alam ya. Soalnya karena aku nanya sama penunggu yang di sini, dia nggak bilang apa-apa gitu, dan dia tidak mengiyakan. Aroma makin tambah amis aja. Amis banget. Loh, itu kok siapa? Ya kita sana. Aroma makin tambah amis aja. Amis banget. Loh, itu kok siapa? Kok di sini Misteri? Iya Mas, betul. Saya lagi nerawang di danau ini Mas. Iya. Danau ini ada kerajaan yang besar Mas Teguh ya. Oh, sama. Terus dari keluarnya ini keluar seperti menara itu. Kita 20 meter tinggi menara dari kerajaan itu. Tapi Misteri, aku juga dari tadi kan mencoba untuk berkomunikasi, menanyakan apakah si amfibi yang tenggelam tahun 79 itu benar-benar akibat alam atau memang ada hubungannya dengan kerajaan ini. Tapi kalau saya dikasih lihat gambarnya tadi kayak seperti ada sesuatu yang menyedot gitu loh, kayak tanahnya itu kayak seperti pusaran yang kuat gitu. Itu kalau Mr. Ing ngeliatnya gimana? Gini, masalah kalau saya lihat ini yang menyebabkan amfibi ini ada 2 faktor. Satu faktor memang ada gaib karena kesombongan manusia ini sendiri. Iya. Nomor 2 lagi, di sini ada gua, terus di dalamnya ada pusaran. Pusaran ini kedalamannya sampai terus ini sampai tengah-tengah bumi itu Mas. Separuh sendiri ya. Jadi sampai sekarang itu amfibi itu dan orang-orangnya tetap di situ.
Satgas Pusaran itu. Kalau jam di udara namanya segitiga Bermuda gitu ya. Sosok yang paling mendominasi apa Misteri? Kalau sosok yang mendominasi di sini, ini sosoknya ini tingginya itu sekitar 100 meter gitu. Badannya besar, ini rambutnya agak kerinting gitu. Cuma wajahnya ini agak gelembung gitu. Ini sosok yang di sini gitu. Dia punya peliharaan yang selalu menjaga tempat ini, ekor naga. Jadi siapapun yang di sini nih berbicara kotor, sombong, dia yang si naga ini tadi menjaga gitu. Itu yang ada garis merah itu tadi Mbak. Badannya ada garis merahnya. Kalau Mbak Peggy apa yang dirasakan sama atau masih? Nggak tahu ya Mas, aku kayak ngerasa kayak ada yang banyak orang ngomong aja di sini, kayak dengar suara. Misteri mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mau mensketsa? Saya mau mensketsa sosok-sosok yang ada di sini untuk Nah, pemirsa seperti apa sosok-sosoknya yang akan divisualkan atau sketsa oleh Misteri? Itu terus Misteri Tukul jalan. Dan Mbak Meggy, ini kalau bisa dikelola dengan baik, tempat ini jadi wisata yang sangat handal dan menjadikan wisata yang jadi nomor 1 di dunia. Iya besar banget. Ya kalau dijaga bisa ya Mas. Iya, dikasih kayak tempat untuk bermain, terus di situ ada penjaganya, itu menambah ini ya, devisa. Iya benar. Daerah sekitar sini ya. Terus dapat menerima para pegawai, mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan. Waduh, luar biasa. Aduh ini. Gambarnya. Ini Misteri, sosok apa ini yang tengah ini? Ini yang saya bilang masuk kuliah, yang sosok penguasa di sini yang tinggi 100 meter. Tapi meskipun wajahnya gini, dia nggak pernah mau salah sama manusia gitu. Dia hidup dengan kehidupannya sendiri. Nah, kalau sosok ini sosok kepala naga itu maksudnya yang saya bilang. Mbak Sarah yang lihat. Jadi dia menyatu dengan sosok yang besar ini gitu. Apa nih? Ini ya. Amfibinya itu di itu ya, Pak. Ya, itu yang kesedot itu kali ya. Apa itu? Ini yang kesedot itu tadi Mas Tukul, karena kesombongan daripada orang-orang yang ada di sini. Kalau Mbak Sarah sendiri nambahin? Iya Mas, sama seperti Mister. Iya, jadi mungkin lebih kejadian tahun 79 itu bisa jadi lebih buat kita mengingat lagi kalau tempat-tempat seperti ini ya pasti kan ada penunggunya, gimana caranya untuk lebih hormati gitu aja sih. Untuk hormatinya yang menjaga sih Mas. Luar. Kalau Meggy? Iya setuju sama Mbak Sarah, mungkin kalau di tempat-tempat yang sekiranya kurang biasa gitu, maksudnya nggak biasa gitu Mas, mesti jaga sikap gitu, kayak gitu-gitu sih Mas. Luar biasa ya. Bener juga ya, kita harus saling menghormati budaya serta adat istiadat tempat tersebut. Jadikan kita jadi aman nyaman untuk kepentingan bersama ya. Luar biasa ini. Nah, saran Mr. I supaya agar ini jadi wisata handal dan ramai pengunjung yang datang gimana Mbak? Kalau saran saya Mas Tukul ya, ini kita bersihkan. Terus nomor 2 lagi, kalau bisa warga sini atau Pemkab sini ini ditanami pohon palem Mas Tukul. Karena pohon palem itu untuk alam, dia bisa menetralkan sesuatu yang nggak benar. Jadi bikin aku baru tahu. Nah, berarti misi kita berhasil ya. Nah, kita sekarang akan menuju ke tempat selanjutnya nih, Misteri. Yang itu jadi rekomen dari teman saya, dari Ketua Bapeda, Pak Bambang itu loh. Oh, Pak Bambang. Rekomendasinya apa, Mas? Rekomendasinya kita akan ke tempat
bekas pabrik tekstil bekas Belanda. Oh, itu energinya sangat kuat sekali. Ada 3 pohon gede-gede yang gedenya itu mungkin bisa dilingkari 50 orang. Dan konon ada penunggunya kuntilanak, gandruwo. Dan Banaspati yang menguasai pohon itu. Nah, seperti apa lokasi tersebut? Penasaran? Ikuti terus Mr. Tukul. Dan Aduh, bener kan? Bekas pabrik Inbritex adalah pabrik tekstil Belanda yang telah dikosongkan sejak tahun 1986. Sejarahnya, bangunan ini sempat dimiliki seorang Tionghoa dan dimanfaatkan menjadi pabrik gula pada tahun 1880. Namun karena kegemarannya berjudi, kehidupan ekonominya tiba-tiba kolaps dan berimbas pada penutupan pabrik gula tersebut. Tahun 1930, pabrik ini kemudian dibeli oleh orang Belanda dan dijadikan pabrik tekstil kain Blanco dengan nama Inbritex. Setelah agresi Belanda kedua di tahun 1986, pabrik tekstil ini ditutup dan dibiarkan terbengkalai begitu saja hingga saat ini. Konon saat pabrik ini dimiliki oleh Belanda, banyak kejadian memilukan terjadi. Dari pemerkosaan, penganiayaan, hingga pembunuhan baik terhadap buruh pabrik hingga warga sekitar yang membangkang terhadap Belanda. Banyaknya kejadian-kejadian berbau darah dan lamanya pabrik ini ditinggalkan membuat aura yang ada di pabrik ini menjadi negatif. Tak hanya itu, pabrik ini juga dikuasai oleh ratusan makhluk-makhluk astral seperti sosok wanita berambut panjang dan sosok kepala manusia yang sering terlihat melayang di sekitar pabrik. Tak ayal, bekas pabrik ini dikenal sebagai sarang sosok-sosok siluman yang menyeramkan. Kalau sebetulnya kalau kita dari pihak keluarga kita nggak pernah merasa diganggu. Cuma sebagai ada juga karyawan yang tanda kutip mungkin ya nakal atau gimana, sering ditemuin orang seperti perempuan ayunan. Habis itu kalau dia memang nakal, ke teman-temannya nakal, dikelihatin cuma kepala aja jalan-jalan. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mr. I, Mbak Sarah, Maggie, dan Pak Bambang yang memberikan informasi bahwa ada pabrik tekstil peninggalan Belanda yang sangat luar biasa. Banyak energi-energi yang sangat kuat sekali. Kadang-kadang muncul penampakan-penampakan yang akan terlihat. Nah, seperti apa nih sejarahnya dulu nih Pak pabrik ini? Mau nggak Pak? Ya, jadi gini Mas Tukul. Ini pertama saya masih kecil sering main sini. Karena yang ngelola pabrik ini kebetulan punya putra, itu teman sekolah saya. Wah, mantap ini. Jadi kalau dilihat sejarahnya, pertama ini pabrik gula. Yang dikuasai oleh seorang Tionghoa. Segar ya. Jadi dipunyai oleh seorang Tionghoa. Di mana di sebelah sana ada lapangan untuk lapangan pacuan kuda. Karena pengusaha Cina ini, Tionghoa ini suka main dengan pacuan kuda, akhirnya bangkrut. Mengalami pilot. Ya, pabrik ini dijual ke Belanda. Dijadikan pabrik tekstil. Itu kejadian tahun berapa, Pak? Ini sekitar tahun 1940-an. Yang pernah didengar yang paling sangat menyeramkan itu seperti apa biasanya? Ya, pada waktu saya sering main ke sini, kalau pulang kemalaman, itu terdengar suara-suara yang menakutkan lah. Misalnya, ya suara perempuan lagi nangis, kalau nggak gitu cekikian, merinding, udah mulai merinding. Penampakan, udah mulai merinding ya, penampakan yang akhirnya saya sendiri rasanya nggak mau main sini. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, seperti apa yang ada di dalam? Pak Bambang mau ngantar ke dalam? Tidak, mohon maaf. Nggak mau. Kalau Mas Tukul mau, ya silakan. Waduh, kalau saya sudah cukup. Nah, pemirsa,
Pak Bambang sepertinya tidak mau mengantar ke dalam, tapi tim Mr. Tukul Jalan-Jalan akan menuju ke sana, akan melihat, akan menelusuri. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu atas informasinya Pak Bambang. Sukses selalu, salam hormat buat keluarga. Seperti apa yang ada di dalam pabrik bekas tekstil Belanda ini. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Ada suara. Wah pemirsa, baru saja tim Misteri Tukul memasuki kompleks pabrik ini, Mr. I dan Sarah melihat banyak sosok-sosok gaib yang menghadang. Semoga saja tim Misteri Tukul berhasil mengungkap misteri yang ada di pabrik ini. Banyak ini keluar gitu, Mas Tukul. Kita sudah dihadang nih. Belakang ada suara. Kletek gitu. Kenapa ya? Gede banget, besar, sosoknya besar. Kayak genderuwo apa sih? Sini bertaring gitu, gede banget. Kalau di Jawa bilang Banaspati. Yang panas itu mungkin ya? Banaspati. Sini lagi. Emang yang pohon ini? Iya. Kalau ada yang sosoknya Selain kuntilanak menyerupai sosoknya menyerupai iya sosoknya menyerupai siluman ya Pak? Iya, siluman Ya Mister Iya. Sosok siluman, dia kayak saya nggak diceritain sosok, jadi manusia tapi setengah binatang gitu. Selain sosok siluman yang dibilang Mbak Sarah masuk dulu. Ini ada sosok juga ular, tapi ininya ini bukan seperti kepala ular. Ya. Jadi seperti siluman. Nah, campur sih. Diomongin dia kayak mau nerekam kita. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Kayaknya kita harus perlu dipecah nih. Ada 4 orang, kita harus 2-2. Misteri sama siapa yang diinginkan? Misteri. Sama Mas Tukul. Terima kasih Misteri. Saya sama Megi aja, soalnya Wah, memang kayak dengar ini Mas, ada suara perempuan di belakang. Manis ketemu manis. Jadi Megi, ya Mas. jangan lupa berdoa ya. Iya Mas. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, 2 wanita manis itu akan menelusuri lokasi yang terdengar suara wanita menuju ke belakang. Saya dengan Mr. I akan menuju ke belakang. Itu terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia taman gaib, kita udah mau masuk ke sini. Misteri, silakan Misteri. Ini merasakan merinding. Ih, ada air dari mana ini? Apa Misteri ini? Nah, ini Mas Tukul ya. Kok udah merinding Misteri? Ya, kita mulai, ini Mas Tukul sebenarnya sudah, ini Mas Tukul ya, ini ada sosok yang besar sampai ke sana, ini berkumpul. Kita udah masuk ke areanya. Wah, pantesan merinding loh dia. Iya, saya percaya nih merindingnya nih. Pantesan Misteri. Ini sosoknya rame Mas Tukul. Sosoknya seperti sejenis genderuwo, juga banyak tamisan-tamisan laki-laki, perempuan di sini. Kita maju biasa. Nah,
bisa Mister Tukul jalan-jalan. Udah makin ke tengah ini. Ada sosok-sosok apa ini? Kalau di screen kita banyak Mas, cuma yang di situ Mas Tukul, ini ada sosok laki-laki, kepalanya ini pecah Mas Tukul. Ini ada kepala yang pecah. Kepalanya pecah, terus matanya ini hampir keluar. Kenapa gitu? Dia dulu korban, bisa dikatakan korban pembunuhan gitu. Kenapa dia ada di situ? Dia memang dulunya sepertinya itu orang pabrik sini, zaman Belanda Mas Tukul. Dia ada anak buahnya yang nggak terima, terus dilawan sama dia, sama si anak buah ini, dia ditusuk ini. Sekarang dia memperhatikan kita dengan tangisan. Ada orang bersiul. Ada orang bersiul. Bener terus ya? Bener ya? Ini sebenarnya bukan siulan Mas Tukul. Apa itu? Tangisan, suara. Oh tangisan, bukan siulan. Tapi Suara wanita menangis. Terusnya ngeloknya udah banget. Itu ternyata tangisan ya? Tangisan Mas Tukul. Kenapa dia menangis? Yang tadi itu apa bukan? Bukan. Beda lagi. Ini perempuan yang sempat dibunuh sama orang yang punya jabatan di pabrik ini dulu. Sang perempuan ini juga kerja di sini. Cuma kayak di perkosaannya dia sebagai orang punya hamil. Si pejabat yang di pabrik ini nggak mau bertanggung jawab, akhirnya dibunuh. Tapi kejadiannya di luar sini Mas. Misteri. Ya. Bisa nggak misteri komunikasi dengan sosok yang membunuh wanita itu? Oh bisa. Ya, Kayaknya saya butuh Ahmad Mas. Oh, butuh Ahmad. Mas Ahmad. Pemirsa, untuk mengetahui misteri pembunuhan yang terjadi di masa lalu, Ahmad akan melakukan mediasi sesosok mandor di pabrik ini. Kamu siapa? Dengan berbagai cara, Mr. I berusaha memaksa sosok ini untuk buka mulut. Namun apa yang terjadi, sosok ini tidak mau bercerita tentang apa yang sebenarnya ada di tempat ini. Kamu siapa? Kenapa kamu pengen tahu? Ya, siapa kamu? Kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu kenapa kamu ada di sini. Pura-pura nggak tahu, kamu juga tahu siapa Iya, saya. tapi kamu harus ngomong sendiri siapa kamu sebenarnya. Saya ngebunuh mereka. Kenapa kamu bunuh mereka? Suka-suka saya. Itu kan sebenarnya nggak boleh kamu membunuh siapapun kan? Suka-suka saya suka ngebunuh. Apa kesalahannya? Orang yang berani membanggang saya bunuh. Ngapain kamu bawa-bawa gitu, Ana? Nggak takut. Ya itu lagi diajak komunikasi. Ya oke. Kamu Buang nggak? Iya, tapi kamu diam. Ya, buang Ya dulu. diam. Ya udah, kamu diam. Oke. Kamu bercerita. Oke. Apa? Kamu siapa sebenarnya? Ya. Ngomong. Kalau kamu nggak mau ngomong, kamu akan lebih sakit. Lebih baik kamu ngomong. Ya. Saya tidak bisa. Kenapa? Mereka melarang saya. Siapa yang melarang kamu? Oh, nggak boleh mengungkapkan. Sosok-sosok yang ada di sini. Tidak semuanya harus diungkap sama kalian. Ada rahasia yang memang tidak pantas untuk diungkap. Oh, oke. Ada angin. Nah, Mas Ahmad. Ini tadi kan Mas Ahmad muter-muter ditanya sama Mister ini. Terus suruh katanya mengaku tapi nggak mau. Apa sebenarnya nih Mas Ahmad? Saya lihat sih sosoknya punya cukup kekuasaan yang cukup di sini Mas Tukul. Terus memang seperti dia semena-mena Mas Tukul. Jadi ketika memang dia nggak suka sama orang, menghalalkan segala cara, maksudnya dia bisa menyuruh orang lain untuk membunuh dan yang lain gitu. Sebenarnya
makanya tadi kan dia sangat merahasiakan, tidak mau mengungkap. Cuman tadi sih saya lihat mungkin dia seperti memang jadi kayak apa ya, seperti mata-mata atau ini sama Belanda tuh, seperti ada hubungan yang orang kepercayaan Belanda itu. Aneh-anehnya kali. Makanya memang dilihat dari gayanya juga dia seolah ingin meniru gaya Belanda seperti itu sih. Kenapa tadi kok misteri tangannya gininya begini terus takut tuh apa emang? Kenapa? Tadi yang ada di tangan saya ini Mas Tukul ya, seperti senjata yang bisa menghancurkan dia kalau dia nggak bisa ngomong. Makanya kan dia akan ketakutan sekali gitu. Apa bentuknya itu? Ya kalau bentuknya itu seperti roda gitu Mas Tukul, seperti roda, tapi tinggal ini tajam-tajam gitu. Takut dia Mas Ahmad ya? Takut ya. Mas Tukul, saya mau ngelihat sosok yang ada di sini Mas. Wah asik nih, pasti penasaran nih pemirsa, seperti apa energi yang akan divisualkan melalui kanvas lukisan dari tim Mr. E ini. Apakah tinggi besar, apakah pocong, apakah kuntilanak, apakah gendruwo, gitu terus. Mr. Tukul, jalan. Sosok yang ada di sini kita tarik ke sana, tapi dia nggak mau. Dia masuk ke sini dan juga menarik pelukis Mr. E. Ini yang sosok ular mau masuk juga nih. Ketika Mr. E mengatakan ada sosok yang datang dari luar, tiba-tiba saja salah satu tim Misteri Tukul dirasuki oleh sosok siluman. Ada apa sebenarnya? Di sini kayak goyang-goyang terus namanya Mas Ahmad. Karena agak waduh. Ini ya sudah. Wah, besar. Di sini serem nih. Serem nih. Ini tenang tapi matanya coba lihat. Ini yang menyeramkan, yang ini sebetulnya. Kalau ini udah sering di rumah saya banyak nih anak-anak kayak ini. Kalau ini sosok yang menguasai di gudang tadi. Jadi yang sosok-sosok yang menguasai, yang siapapun yang masuk ke situ nggak bisa keluar. Ini ya? Ya, yang ini. Kalau sosok ini, yang ular berkepala bareng ini ada di pohon ini. Oh ya. Sosok apa? Kalau sosok ini sosok jenis Banaspati Mas. Oh, jadi di atasnya genderuwo. Iya, benar-benar. Yang kadang-kadang nyomot-nyomot bayi-bayi dalam kandungan itu ya. Benar Mas. Mr. E. Ya, Mas Ahmad. Ini kan kita tadi penelusuran berdua. Ya. Nah, kita kan tadi Mbak Sarah sama Mbak Megi kan izin penelusuran. Ya. Kayaknya sudah terlalu lama nih. Kalau nggak kita backup, waduh bahaya. Wah, bahaya sendiri. Nah, kita akan menuju ke Sarah Wijayanto dan Megi. Itu terus. Megi Tukul. Jalan. Beda nggak rasanya dari jalan dari sana ke sini? Mbak sih terus terang agak susah untuk kayak berkonsentrasi karena emang banyak banget di sekitar sini. Iya, makanya juga tadi pas dari sana aku udah ngerasa nggak enak aja. Kayak ada yang kayak, aduh aku nggak berani ngeliat secara detail ya. Pas tadi masuk sini, jujur ini kayaknya yang paling serem nih yang selama aku pernah di Tukul jalan-jalan. Ya, kok kayaknya senyap
gitu. Terus udah gitu rasanya tuh kayak padat banget memang. Jadi dari tadi tuh banyak yang seperti mencoba kayak ada yang banyak yang nggak suka dengan kehadiran kita juga di sini. Lihat apa? Ada sosok-sosok perempuan. Bisa diceritain nggak detail? Apa ya? Dia tuh nggak hanya satu. Ada 3 yang jelas. Yang satu kakinya ada kayak seperti luka lebamnya tuh gimana sih? Kayak habis jatuh gitu. Kayak seperti luka pukul ya. Tapi kayak koreng gitu loh ininya. Dengar nggak sih? Dengar. Ada yang Kayak napak kaki apa ngelempar dia? terus yang satu lagi kayaknya di bagian sini nih, dia kayak seperti megang ini. Aku nggak tahu apanya yang, cuma seperti kesakitan sini. Pokoknya di bagian sini. Ini apa ya? Buat apa? Kayak ngeliat cewek. Dia kayak ngerungkuk gitu. Kenapa? Udah. Masih hamil muda lagi, hamil muda. Dia juga bingung mesti gimana. Tapi malah justru kena siksaan terus. Maggie, sadar yuk. Maggie. Begini warnanya. Sama kayak gitu. Iya. Tawa lagi. Sama aja aku ada.